underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, Presiden Jokowi memerintahkan aparat untuk menindak tegas terhadap perlakuan intoleransi kepada kaum minoritas. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Instruksi yang betul dari Presiden kita ini. Inilah instruksi yang ditunggu-tunggu orang dan juga dunia internasional. Dari dulu tampak Indonesia itu mempunyai slogan yang paling indah, Bhinneka Tunggal Ika, asas Pancasila yang begitu mulia ya. Tapi dinilai bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu justru kok tidak seperti semboyan dan dasar negara kita. Banyak sekali seolah-olah aparat itu melakukan pembiaran kalau terjadi hal-hal yang bersifat intoleransi terhadap kelompok minoritas. Contohnya yang baru saja terjadi itu kelompok Syiah yang di Pesuruan ya sedang melakukan upacara keagamaannya, tiba-tiba dipaksa bubar oleh ormas mayoritas yang di sana. Ini masih terjadi. Banyak sekali kasus-kasus yang kalau dirinci setiap tahun itu tidak berkurang tapi malah bertambah. Tindakan intoleransi ini sebenarnya yang seperti apa Om Bob? Ya, jadi misalnya kemarin ya, sebelum Gavatar itu dilarang ya. Sekarang kan sudah ada keputusan 3 menteri yang melarang Gavatar. Nah, dulu sebelum dilarang, itu Gavatar kan diserbu oleh ormas-ormas atau yang menamakan diri masyarakat sekelilingnya itu untuk diusir dari Kalimantan. Padahal apa yang mereka lakukan itu adalah sama sekali bukan kriminal. Tapi dianggap bahwa ajaran-ajaran mereka itu ada yang tidak sesuai dengan agama yang diakui oleh negara kita ini ya. Nah, itu tampaknya juga aparat kita itu juga sepertinya melakukan pembiaran. Terus juga ada pembakaran gedung Ahmadiyah di Jawa Barat. Itu juga waktu dibakar aparat itu sepertinya tidak mencegah pembakarannya tetapi malah mencegah orang-orang Ahmadiyah kalau mau mempertahankan diri atau mencegah terjadinya pembakaran seperti itu. Ya, ini sebetulnya yang disorot oleh dunia internasional dan orang-orang yang merasa minoritas. Juga sekarang masih ada kan pendirian gereja yang di Bogor ya. Waktu itu ada sengketa antara pemerintah daerah sama yayasan yang mengelola gereja itu ya. Ternyata oleh Mahkamah Agung putusannya dimenangkan oleh gereja tersebut dan harus boleh beroperasi. Tapi ternyata dari pihak pemerintah daerah Kota Bogor tetap tidak bisa diberi izinnya untuk mendirikan gereja itu ya. Sehingga kita lihat kan jemaat gereja itu beberapa kali lebih dari 10 kalau melakukan kebaktian hari-hari besar keagamaannya, mereka melakukan ibadahnya di depan istana. Ya, ini kan juga kurang bagus ya. Inilah yang diartikan tindakan-tindakan intoleransi terhadap kaum minoritas. Kira-kira apa bahayanya Om Bob jika pembiaran tindakan intoleransi ini? Kalau ini terjadi, maka akibatnya negara kita akan menjadi lemah. Karena tidak ada persatuan di dalam negeri kita sendiri, sehingga menjadi terpecah belah. Dan orang tidak berani mengutarakan pendapatnya yang betul. Karena selalu apabila kaum minoritas yang menyuarakan suaranya, selalu ditutup oleh kaum mayoritas. Malahan ada aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini juga malah membahayakan kebersamaan kita. Bahkan kalau ini dibiarkan, nanti bisa muncullah norma-norma yang keluar dari Pancasila, dasar negara kita itu, yang menjurus ke penguatan identitas keagamaan dan kesukuan. Ini yang jadi bahaya ya. Bayangin nanti kalau yang di Papua ya, merasa dia sangat dominan kaum mayoritasnya yang Nasrani, dia akan mengatakan bahwa di Papua ini yang berlaku hanya hukum-hukum sesuai dengan kitab suci. Nah, nanti kalau di daerah yang mayoritasnya Islam, di sini berlaku hukumnya adalah Islam. Ya, itu
negara kita terus mau dibawa kemana, yang dasarnya adalah Pancasila. Yang dulu pada saat kita merdeka, dasarnya semua sudah sepakat bahwa Pancasila lah dasar negara kita. Yang patut kita sesalkan adalah sepertinya aparat kita itu lebih cenderung mencegah terjadi sesuatu tindakan kekerasan dengan melarang kegiatan yang berbeda dengan pendapatnya kelompok mayoritas. Jadi mestinya aparat itu harus menjamin kebebasan untuk melakukan ekspresi dengan melindungi kegiatan itu berjalan. Begitu ada kelompok mayoritas yang ingin memaksakan kehendaknya atau membubarkan dengan melawan hukum, justru merekalah yang harus ditangkap. Ya, bukan membubarkan acara itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om